Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku
Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita semua Tuhan untuk memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja.
Berbicaralah bagi kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Shalom, Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami hari yang luar biasa. Tuhan memberikan kami waktu, bahkan Tuhan menyerahkan dirinya sendiri untuk kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan kerjakan untuk kami, atas segala yang Tuhan rencanakan untuk kami. Kami percaya apa yang Tuhan rencanakan buat kami baik dan akan selalu baik. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, saat ini kami mau nyatakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan kami baik. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami ada saat ini, biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Sehingga ketika kami mempelajari firman-Mu, kami mengerti sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami belajar apa yang Tuhan ingin kami pelajari. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami. Diamkan suara hati kami. Semua perbantahan-perbantahan yang ada di dalam logika, yang ada di dalam pikiran kami, yang ada dalam prasangka-prasangka kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terima firman-Mu utuh supaya memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan, yang datang dengan berbagai macam masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami telah disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya yakin ayat ini adalah ayat yang sudah seringkali kita dengar. Ayat ini adalah ayat yang berkali-kali kita baca. Bahkan ayat ini mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita. Ayat ini mungkin saat ini nggak perlu lagi saudara buka. Ketika saya ngomong Yohanes 3 ayat 16, saudara sudah hafal luar kepala. Tapi saya ingin kita kemudian mempelajari ayat ini lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ayat ini luar biasa dalamnya. Ayat ini adalah ayat yang ingin mendeskripsikan bagaimana rencana Tuhan itu dieksekusi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa besar itu kemudian dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita perhatikan bahwa dasar dari rencana Tuhan, dasar dari apa yang kita bicarakan sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, apa tujuan manusia diciptakan, bagaimana manusia kemudian mengalami pemulihan, bagaimana karya keselamatan itu dikerjakan, bagaimana karya keselamatan itu direncanakan di dalam kekekalan, di dalam kairosnya Tuhan, kemudian diejawantakan atau dilaksanakan di dalam kronosnya kita. Semua itu didasarkan pada satu kata, kasih. Kasih. Tapi yang harus kita pahami di sini bukan kasih dalam standar manusia. Mengapa? Nanti kita akan lihat
bagaimana manusia mengasihi. Tapi yang akan kita bicarakan di sini ayatnya begitu jelas dan begitu tegas berkata, karena begitu besar kasih Elohim. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Jadi saudara, dasar yang kita bicarakan dari karya keselamatan, dari rencana Tuhan yang luar biasa, dari tujuan menciptakan saudara dan saya, dari tujuan Tuhan menciptakan semesta ini, dasarnya itu adalah kasih. Mengapa kasih? Karena sebelum segala sesuatu ini ada, saudara, saudara harus memahami, sebelum segala sesuatu ada, yang ada itu cumalah Tuhan. Yang ada itu cumalah Elohim. Yang ada adalah eksistensi keberadaan yang sejati itu, yaitu Tuhan. Saudara, sebelum segala sesuatu ini diciptakan, yang ada cuma diri Tuhan. Di dalam diri Tuhan itu ada pikiran, ada logos. Di dalam diri Tuhan itu ada roh. Karena itu, dalam diri Tuhan itu, dia ada logos atau firman, dia juga ada roh. Nah, Bapa mengasihi firman melalui perantaraan roh. Jadi saudara, di dalam diri Elohim itu sudah ada sirkulasi mengasihi. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam surat Yohanes, Elohim itu adalah apa? Kasih. Mengapa Elohim itu adalah kasih? Karena sirkulasi kasih itu terjadi dalam diri Elohim sejak kekal, sebelum segala sesuatu itu ada. Sebelum segala sesuatu itu ada, Elohim itu sudah mengasihi firman-Nya itu di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, kita perlu memahami ketika firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Elohim. Pertanyaannya, seberapa besar kasih Elohim itu? Kalau Elohim mengasihi dan kasihnya dikatakan besar, seberapa besar kasih Elohim itu? Saudara, kalau saya berkata misalnya, wah, rumah itu besar. Nah, saya berkata besar, itu kan berdasarkan ukuran yang pernah saya lihat. Rumah paling besar yang saya lihat sebesar apa? Oke? Karena saya melihat rumah yang paling besar itu adalah rumah saya misalnya. Maka ketika melihat rumah yang lebih besar dari rumah saya akan berkata, rumah itu besar. Tapi ketika misalnya, ini misalnya saudara ya, Pak Prabowo yang sudah biasa tinggal di rumah yang besar, di Hambalang, rumah yang besar itu. Kemudian ketika dia lihat rumah yang saya bilang besar, dia cuma senyum dan ketawa. Ah, kalau saya ngasih angka nih rumah ini nggak besar, ini paling 5 atau 11. Dia akan menilai rumah itu kecil. Kenapa? Karena standarnya dia ada yang lebih besar. Dia pernah ngelihat yang lebih besar. Sekarang kalau Tuhan yang berkata kasihnya besar, kira-kira standar besarnya itu seperti apa, saudara? Kalau mungkin saudara ada yang berkata besar, karena standarnya dia sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ketika saudara berkata, saya sangat mengasihi, standar saudara mengasihi itu, yang kalau saudara bilang besar itu sebesar apa? Ada batasnya. Kenapa? Karena kita kemudian mengasihi berdasarkan ukuran yang pernah kita terima.
Ulang saudara ya. Standar kita mengasihi itu biasanya berdasarkan ukuran yang pernah kita terima. Kalau kita itu nggak pernah menerima kasih dari orang tua kita yang cukup, maka kita akan sulit mengasihi. Kalau kita itu tidak pernah menerima kasih yang besar dari orang-orang sekitar kita, maka kita juga akan sulit memberikan kasih yang besar. Ketika kita mengasihi, misalnya, standar yang kita berikan itu kecil. Tapi karena kita tidak pernah menerima ukuran kasih yang besar, kita akan berkata bahwa kita sudah mengasihi dengan besar, dengan luar biasa. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, Tuhan kemudian mengajak kita untuk kemudian menjadikan standar kasih itu bukan berdasarkan apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita terima, apa yang pernah kita alami, tapi berdasarkan apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau standar kasihnya dari Tuhan, maka itu memang besar. Ukuran besarnya Tuhan, saudara nggak bisa kemudian takar. Saudara nggak bisa ukur. Karena standar Tuhan yang besar itu berdasarkan Tuhan yang besar. Kalau saudara berkata, Tuhan Maha Besar. Saudara berkata, El Shaddai. Saudara berkata bahwa Tuhan itu maha. Kalau itu yang saudara katakan tentang standar Tuhan, maka saudara harus memahami bahwa ketika Tuhan berkata, Dia mengasihi dengan kasihnya yang besar, itu kebesaran kasihnya, standarnya adalah dirinya sendiri. Adalah kebesaran Tuhan itu sendiri. Adalah kedalaman Tuhan itu sendiri. Inilah standar yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Karena itu saudara, ketika di dalam Injil Matius ada kemudian ajaran Yesus dan ajaran hukum Taurat, Tuhan Yesus memberikan standar yang berbeda. Apabila ada hukum yang berkata, katanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apabila ada yang suruh berjalan 1 meter, Tuhan bilang jalan 2 meter. Apabila ada yang tampar pipi kiri, kasih tampar pipi kanan, kasih apa? Pipi kiri juga. Saudara ngerti nggak nih? Nih, kalau orang tampar pipi kanan, berarti dia tampar dengan tangan kiri. Kidal. Itu ringan tuh. Lihat ya saudara. Kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ditampar pipi kanan ini, saudara tahu nggak? Itu pakai tangan kiri. Saudara paham nggak? Nih kalau kita hadap-hadapan, nih kanannya saya, berarti kirinya saudara kan? Betul nggak? Coba tangan kiri mana? Angkat. Nah, tangan kiri saudara angkat, berarti kan di posisi kanan saya. Kalau saudara tampar saya, berarti tampar pakai tangan kiri. Tuhan bilang, kasih pipi kiri. Berarti saudara nampar pakai tangan, lebih kenceng nggak? Itu. Jadi standar Tuhan itu beda saudara. Oleh karena itu, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus bilang, kamu sudah mendengar hukum, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Standarnya Taurat adalah dirimu sendiri. Kalau engkau ingin dikasihi, kasihi juga orang lain. Segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Disitulah tergantung atau terletak seluruh hukum Taurat, kata Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ini standar Taurat. Taurat sudah mengajarkan, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standarnya bukan standar kita lagi. Karena banyak orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak punya takaran ketika ingin mengasihi karena dia tidak pernah menerima kasih yang tulus. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi Petrus dan tetap mengasihi Petrus walaupun Petrus menyangkali Yesus. Tuhan Yesus tetap mengasihi murid-murid walaupun murid-murid lari tunggang langgang ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi. Karena itu Tuhan Yesus bilang bahwa standarnya sama seperti aku telah mengasihi kamu, yaitu aku memberikan diriku untukmu. Wah, luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara kasih yang besar itu adalah kasih dengan ukuran eksistensi keberadaan dari Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan itu besar, maha besar, tidak terjangkau pikiran saudara dan saya, tidak mampu kita ukur. Itulah kasih Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, maka ukuran besarnya itu adalah kebesaran Tuhan itu. Adalah diri Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu selanjutnya, karena ukuran kasih Tuhan yang besar itu adalah diri Tuhan itu sendiri, maka selanjutnya dikatakan sehingga. Nah, perhatikan saudara. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Elohim, ukuran kasih Tuhan yang besar itu adalah apa? Dirinya sendiri. Karena kasih Tuhan yang besar itu standarnya, ukurannya, takarannya adalah diri Tuhan itu sendiri, maka akibat dari kasih Tuhan yang besar itu, sebesar diri Tuhan itu sendiri, ayatnya bilang, sehingga ia Elohim atau Tuhan yang besar itu, yang mengasihi dengan kasih yang besar itu, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow. Untuk membuktikan bahwa kasih Tuhan itu memang besar, sebesar dirinya sendiri, maka ukurannya adalah dirinya sendiri. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Saudara, Tuhan bukan berkata begini, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, begitu besarnya sehingga dia mengirimkan malaikat-malaikat yang besar untuk menyelamatkan manusia. Dia mengirimkan penolong-penolong yang banyak. Dia menggunakan cara yang luar biasa. Cara yang dahsyat. Saudara, untuk membuktikan kasih Tuhan yang besar, bisa nggak kemudian Tuhan menyuruh malaikat-malaikat yang besar untuk kemudian menyelamatkan manusia? Bisa. Bisa. Tapi sekali lagi, ukuran kasih yang besar itu nggak terpenuhi. Ukuran kasih yang sebesar diri Tuhan itu tidak terbukti.
karena cuma mengutus utusan. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, Yesus bukan cuma utusan. Kalau Yesus cuma utusan, maka itu artinya tidak bisa kehadiran Yesus. Yesus yang kemudian turun itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kalau dia hanya utusan, itu tidak membuktikan kasih Elohim yang besar. Oleh karena itu saudara, ini perlu kita pahami. Bapa Elohim itu bukan cuma mengutus. Tapi firman Tuhan bilang mengaruniakan. Saudara bisa bedakan antara mengaruniakan dan mengutus. Mengutus berarti memberi perintah, menyuruh. Yesus ini bukan utusan seperti itu. Nanti kita akan bahas posisi Yesus itu sebagai utusan di mana sih Pak? Ada ayatnya? Ya. Tapi kita sedang bicara tentang bagaimana Elohim kemudian membuktikan bahwa kasihnya besar sebesar dirinya. Saudara, minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut, bahkan mungkin minggu-minggu juga sebelumnya, saya sudah menyinggung dan saya sudah menjelaskan. 2 minggu berturut-turut, saya sudah menjelaskan tentang monogenes. Tentang anak tunggal Elohim. Monogenes theos. Saya sudah menjelaskan hal itu. Apa yang dimaksud dengan monogenes itu? Firman atau logos itu adalah monogenes. Genetik gen satu-satunya dari Elohim. Karena itu saya kemudian berasumsi saudara sudah memahami apa yang ingin saya bicarakan dalam khotbah kali ini. Jadi ketika dikatakan bahwa Elohim mengasihi dunia ini dengan kasih yang besar, dan ukuran kasih yang besar itu adalah diri Elohim itu sendiri, maka saudara tidak bisa tidak, Elohim itu membuktikan kasih yang besar sebesar dirinya dengan kemudian memberi dirinya. Hanya dengan memberi dirinya, maka takaran kasih yang besar sebesar Elohim itu kemudian terbukti. Kalau Elohim cuma mengutus malaikat, maka kebesaran malaikat, cara mengasihi malaikat gak mungkin sebesar cara mengasihi Elohim. Gak mungkin sebesar ekspresi kasih Elohim itu. Gak mungkin sebesar kasih Bapa itu. Oleh karena itu, bukti bahwa betul Elohim mengasihi kita, mengasihi dunia ini dengan kasih yang besar, sebesar diri Elohim itu sendiri, maka dia harus menyerahkan dirinya sendiri. Itulah bukti kasih Elohim besar. Oleh karena itu dikatakan sehingga akibat dari kasih Elohim yang besar, maka dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal monogenes. Genetiknya, gennya sendiri, dirinya sendiri diberikan saudara. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan bahas ini saudara. Jadi kita pahami dulu bahwa bukti bahwa Elohim mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, yaitu dia memberikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang Yesus sebagai anak tunggal Bapa,
sebagai anak tunggal Elohim, maka kita sedang berbicara tentang pribadi di mana Yesus itu sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Elohim, karena dia adalah genetiknya Elohim, karena dia satu gen dengan Elohim, nggak ada gen lain yang sama seperti Yesus. Kenapa? Karena gen Yesus itu tunggal. Monogenes, satu-satunya genetika dari Elohim. Jadi Yesus sebagai Sang Firman itu dikaruniakan kepada kita. Kalau bicara dikaruniakan kepada kita, berarti dia mengambil bagian di dalam eksistensi kita, yaitu Sang Logos, Sang Firman itu menjadi daging, mengambil rupa sebagai manusia. Yesus bukan menyamar sebagai manusia, tapi firman yang tidak terjangkau itu, firman yang transenden itu, menjadi pribadi yang imanen, bertakhta di dalam daging, Shekinah glory yang mulia itu, yang dinanti-nantikan oleh semua umat itu sekarang bertakhta di dalam daging, mengambil daging sebagai rumahnya, mengambil bagian di dalam daging, merendahkan diri di dalam daging, melepaskan semua atribut keilahian supaya dia bisa berada di dalam daging, supaya saudara dan saya yang dari daging ini terhisap di dalam kekekalannya. Saudara, genetik kita sekali lagi saya sudah katakan dari Adam. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali di dalam Yesus, ketika saudara percaya kepada Yesus, Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak anaknya. Diberi kuasa menjadi anak. Tapi saudara, yang anak tunggal itu Yesus. Saya nggak usah ulang karena saya sudah bahas ini. Beda antara status kita sebagai anak dan status Yesus sebagai anak jelas beda. Malaikat disebut anak dan Yesus disebut anak jelas beda. Yesus disebut anak dalam kapasitasnya sebagai monogenes. Anak tunggal. Anak tunggal, saudara tahu anak tunggal? Pak, anaknya berapa? Oh, saya cuma punya anak tunggal. Oh, Bapak anak keberapa? Saya anak tunggal. Dek, adek ini berapa bersaudara? Oh, saya anak tunggal. Saudara paham? Saudara paham anak tunggal? Itu anak tunggal. Jadi kalau ada yang dibilang bahwa kita ini anak, Yesus anak, sama kita dengan Yesus. Beda. Saudara dan saya anak angkat. Kita anak adopsi. Kita ini kelompok orang-orang goyim. Orang-orang kafir. Firman Tuhan bilang harusnya kita binasa. Tetapi karena kasih Elohim yang besar sebesar dirinya itu, sebesar eksistensi Tuhan itu, sehingga ia mengaruniakan saudara. Yang dikaruniakan itu diri Elohim itu sendiri. Melalui pribadi Kristus, melalui pribadi Sang Firman yang mengambil rupa sebagai manusia. Pastor Doni sudah memberitahukan kepada saya akan ada waktunya saudara. Kita akan membahas tentang masalah keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus, dan ketuhanan Kristus. 3 hal ini kita akan bahas. Tapi itu nanti di lain kesempatan.
Sekarang saya ingin membicarakan tentang kasih Tuhan yang besar, karena nanti minggu-minggu ke depan kita akan masuk dalam minggu-minggu Paskah. Saat ini kita bicara Prapaskah. Saat ini kita sedang berbicara tentang kasih Elohim yang besar. Kalau kita bicara kasih Tuhan besar, ukuran kebesaran kasih Tuhan itu apa? Diri Tuhan itu sendiri. Bagaimana bukti bahwa Tuhan mengasihi dengan kasihnya yang besar? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Itu bukti kasih Tuhan yang besar. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan kamu besar, besar. Tuhan kamu maha kasih, maha kasih. Mengasihi kamu sebesar apa sih kasihnya? Saudara bilang, sebesar dia menyerahkan dirinya untuk saya. Siapakah saudara dan saya? Coba kita lihat diri kita. Coba saudara lihat diri saudara. Coba saudara lihat keberadaan saudara. Seberapa besar engkau? Seberapa mulia dirimu? Seberapa hebat dirimu? Sehingga Tuhan yang maha besar menyerahkan dirinya untuk ganti dirimu dan saya. Untuk menebus dirimu dan saya. Oleh karena itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya saudara, ini kasih Tuhan yang besar itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Saudara cuma percaya. Percaya bahwa Tuhan itu memang besar. Bahwa Tuhan benar mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Bahwa Tuhan yang tidak terbatas mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, firman Tuhan bilang kasih yang besarnya mencuci dosamu menjadi putih seperti salju. Ini kasih Tuhan yang besar. Darah Yesus membersihkan semua pelanggaran kita. Darah Yesus menyucikan semua dosa kita. Darah Yesus mengerjakan semua yang tidak bisa engkau kerjakan dan pikirkan. Supaya apa? Supaya engkau tidak binasa. Saudara dan saya harusnya binasa. Upah dosa adalah maut. Tidak ada yang benar, kata firman Tuhan. Semuanya telah berdosa. Tidak ada yang mencari Elohim. Semuanya telah berdosa. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Saudara dan saya adalah orang-orang terhukum. Nggak bisa dengan perbuatanmu engkau bisa membayar sorga. Kemudian ada yang berkata, bukankah Tuhan mengasihi? Betul. Tuhan bukan cuma mengasihi, tapi Tuhan mengasihi dengan kasih yang besar. Dan ukuran kasih yang besar adalah diri Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, membuktikan bahwa Dia mengasihi dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih yang besar, adalah memberi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin katakan kepada saudara, jangan ragu untuk percaya bahwa Yesus itu adalah sehakikat dengan Elohim. Bahwa Yesus itu adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang dari sorga itu
Dia sehakikat dengan Elohim yang terlibat dalam penciptaan segala sesuatu. Bahwa di dalam dia segala sesuatu telah diciptakan. Dan untuk dia segala sesuatu itu diciptakan. Dan dia, saudara, untuk membuktikan kasih yang besar itu, mengambil rupa manusia. Mengambil daging yang sama dengan daging kita. Supaya apa? Supaya lewat apa yang dia kerjakan, dia buktikan bahwa kasihmu yang harusnya, bahwa dagingmu yang harusnya binasa, itu di cover oleh kasihnya yang tidak terbatas. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Yesus mengambil daging supaya lewat daging yang dia korbankan itu, saudara mendapatkan tubuh dari sorga. Saudara mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Kenapa? Karena benihnya tidak dapat binasa. Monogenes. Genetik yang tidak bisa disentuh oleh maut. Genetik yang tidak bisa dijangkau oleh kematian. Genetik yang tidak bisa direbut oleh si iblis. Itu adalah genetik kekal. Itulah monogenes theos. Itulah anak tunggal Bapa. Gak bisa dijangkau, saudara. Kalau Yesus cuma manusia biasa, ya hukumnya mati. Masa kemudian yang menjadi tawanan, membebaskan para tawanan, saudara pikir ada pemberontakan di neraka? Kalau ada pemberontakan di neraka, maka yang terjadi, orang yang menang pemberontakan jadi raja neraka, bukan pindah ke sorga. Jadi jangan keliru cara berpikirnya. Yang bisa dihasilkan oleh daging adalah daging. Daging tidak mungkin bisa menghasilkan roh. Jadi kalau Yesus hanyalah manusia daging, maka yang dihasilkan adalah daging. Tapi karena Yesus itu lahir dari Roh Kudus, dia adalah monogenes theos itu. Dia bukan lahir dari benih daging. Dia bukan lahir dari benih laki-laki. Maka Yesus tidak tersentuh maut. Karena benihnya tidak tunduk kepada hukum maut. Benihnya tidak tunduk pada hukum maut. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang besar, sebesar diri Tuhan itu sendiri? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dengan kasih yang besar, mengasihi saya dengan kasih yang besar, maka saudara harus percaya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada kesalahanmu yang tidak bisa diampuni oleh Yesus. Karena Tuhan, karena Elohim telah menyerahkan dirinya sendiri supaya saudara dan saya memiliki hidup. Tuhan mengganti tubuh mautmu. Tuhan mengganti tubuh maut saya. Dengan apa? Dengan tubuh ilahi. Dengan tubuh sorgawi. Dengan benih ilahi. Inilah kasih Tuhan yang besar. Pada minggu yang akan datang, kita akan bicara tentang wujud kasih Tuhan yang besar yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Melalui kedatangannya ke dunia, dia lahir, mengambil rupa manusia. Dia kemudian hidup sebagai manusia, menanggalkan semua otoritas, menanggalkan semua kekuasaan,
menanggalkan semua atributnya. Dia tanggalkan semua itu supaya dia bisa menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Kitab Ibrani bilang, dia sama dengan saudara dan saya, tapi dia tidak berdosa. Yang membedakan saudara dan saya, yang membedakan kita dengan Yesus, Yesus tidak berdosa karena dia tidak lahir dari benih laki-laki. Dia tidak pernah lahir dari nafsu seorang laki-laki. Dia tidak pernah lahir dari nafsu seorang manusia. Tapi dia lahir sebagai manusia karena keinginan Bapaknya. Karena keinginan Elohim. Karena keinginannya sendiri. Dia mengambil rupa manusia. Oleh karena itu saudara, jangan ragu untuk percaya. Jangan ragu untuk percaya. Percaya bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jangan ragu untuk percaya. Karena kalau saudara bilang, Elohim itu maha kasih. Elohim itu kasihnya besar. Elohim itu maha besar. Apa bukti bahwa Elohim itu kasihnya besar? Apa bukti bahwa Elohim itu maha besar? Buktinya, dia mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya sendiri untuk menebus saudara dan saya. Itulah bukti kasihnya yang besar. Walaupun dalam rupa Elohim, kata Rasul Paulus, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi apa? Ia telah merendahkan diri, ia menanggalkan semua atribut ilahi dan menjadi sama seperti saudara dan saya. Bukan cuma menjadi sama seperti saudara dan saya, dia merendahkan diri, bahkan mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk, supaya semua yang terkutuk ditebus lewat pengorbanannya. Luar biasa. Yesus masuk di dalam level yang paling rendah dari semua keberadaan manusia. Manusia terkutuk, dia menjadi manusia terkutuk karena kita. Supaya saudara dan saya yang terkutuk menerima kemuliaan yang dia berikan, menerima kemenangan yang dia berikan lewat pengorbanannya. Dia membayar. Membayar apa saudara? Bukan membayar kepada iblis. Dia membayar hukum dosa itu. Dia menebus. Nanti kita akan bahas itu pada saat Paskah. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan penebusan Kristus. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan Kristus. Kita akan bahas sama-sama pada minggu-minggu Paskah. Pada minggu yang akan datang, saya akan melanjutkan khotbah saya ini. Kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan yang besar itu telah dieksekusi oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib. Dia masuk ke dalam jurang maut, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan firman Tuhan berkata dia menjadi buah sulung sebagai contoh bagi saudara dan saya. Sebagai frame bagi saudara dan saya. Bahwa manusia yang layak untuk masuk sorga adalah manusia yang tidak dikuasai maut, manusia yang tidak mengenakan tubuh daging ini, tapi manusia yang mengenakan tubuh sorgawi. Tuhan Yesus memberkati.
Apapun yang saudara kerjakan, percaya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus, yang maha baik, yang maha kasih, yang maha mulia. Inilah kami. Kuasailah kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Apabila saat ini ada di antara kami yang sakit, kami minta jamalah kami. Biarlah bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Darah Kristus menyucikan kami. Darah Kristus memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Kami diberkati. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, sampai jumpa minggu yang akan datang. Dan selama minggu-minggu Paskah ini, ambil waktu saudara untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat penyembahan, lewat pujian, lewat firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan. Karena kita percaya Tuhan kita mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan mari kita dengarkan ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Lalu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, kalau saudara percaya, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita mengaku bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan darah Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Yesus Kristus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita katakan bersama-sama, "Inilah tubuh Tuhan Yesus." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Diberkatilah pendidikan dan semua studimu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan, dan menerima berkat Tuhan ini. Mari berkata bersama saya, Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.